Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Febriana dengan NIM 1001182429042. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Dr. Elvi Sunarsi SKN MKes. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan air bersih yang ada di Kampung Yobeh, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Selain permasalahan, ada juga teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan air bersih tersebut, serta solusi yang akan digunakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Masyarakat Kampung Yobe, khususnya RW 2 yang tinggal di pemukiman apung, hingga saat ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih yang layak. Belum tersedianya air bersih yang aman, kurangnya infrastruktur pengolahan air bersih yang memadai, serta kurangnya atau belum tersedianya layanan air bersih oleh pemerintah daerah seperti PDAM. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memanfaatkan air Danau Sentani secara langsung untuk mandi, mencuci, sanitasi, bahkan sebagai air minum. Padahal Danau Sentani itu digunakan sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga, aktivitas transportasi air, pariwisata, perikanan, dan yang lain-lain. Kondisi ini menyebabkan kualitas air semakin menurun dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan hasil uji kualitas air, Danau Sentani ini tidak memenuhi persyaratan air bersih. Secara fisik, air itu terlihat keruh dan berwarna kuning. Secara kimia, kandungan fosfat dan nitratnya melebihi baku mutu, dan secara biologis ditemukanlah bakteri total coliform dan Escherichia coli atau E. coli yang menunjukkan adanya pencemaran dari limbah tinja manusia dan hewan. Penggunaan air yang tidak diolah ini meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan air seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan, terutama pada anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan teknologi filtrasi air bersih berbasis multimedia. Nah, teknologi ini dirancang sederhana agar mudah diterapkan dan dikelola oleh masyarakat. Teknologi filtrasi ini terdiri dari 4 tabung, yaitu tabung pertama itu ada biofilm untuk menyaring partikel dan bakteri. Tabung kedua itu ada filter polipropilin untuk menyaring partikel halus. Tabung ketiga itu ada GAC atau granular activated carbon. Itu berupa karbon aktif untuk menghilangkan zat kimia, warna, dan bau. Serta ada yang terakhir ada tabung keempat atau CTO atau klorin, tes, dan odor untuk menyempurnakan kualitas air hasil filtrasi. Namun, penyelesaian permasalahan air bersih tidak hanya bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Nah, langkah pertama adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Gunanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya air bersih, dampak penggunaan air tercemar atau non-hygiene, serta risiko penyakit yang berhubungan dengan air berdasarkan hasil uji air Danau Sentani. Nah, langkah kedua itu ada pelatihan, pembuatan, dan pengelolaan instalasi filtrasi air bersih yang meliputi perakitan, pengoperasian, dan perawatan oleh perawatan alat melalui pembentukan kelompok kerja di setiap RT. Nah, langkah ketiga itu adalah uji coba dan pemanfaatan alat filtrasi yang disertai dengan uji kualitas air filtrasi hasil filtrasi. Setiap RT itu difasilitasi satu unit alat filtrasi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan diterapkannya teknologi filtrasi air bersih dan peningkatan kapasitas masyarakat, diharapkan permasalahan keterbatasan akses air bersih di Kampung Yobe dapat diatasi secara berkelanjutan. Selain itu, risiko penyakit berbasis air ini atau yang berhubungan dengan air dapat ditekan sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pembahasan tentang
pengelolaan air bersih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.